Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharu nabina minal ladzina amanu wal ladzina taqawna naqawfaqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bi khairi hisab. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, yakni yang pertama kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, dan kenikmatan yang tidak ada hentinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita hanya menyembah, yang dengannya kita diberikan kehidupan. Yang dengannya pula kita akan mematikan. Iya Mas, kemarin kan kayak seminggu yang lalu udah dicuci tak? Enggak dingin lagi. Yang dengannya pula kita akan dikembalikan suatu masa yang tidak ada keraguan dalam. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita mengakui bahwa kita adalah umatnya beliau, dan mudah-mudahan Rasulullah pun mengakui kita sebagai umatnya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bin ni'matihi ihwanan wa kuntum ala safa hufratim minan nari. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu tercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah, yaitu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, dilarang kita itu mati dalam keadaan muslim. Jadi bila mana sekarang banyak orang yang murtad, banyak orang yang bisa dibilang abai terhadap agamanya, dan banyak juga mungkin di desa-desa juga ada yang disogok pakai supermi, itu udah pindah agama. Jadi alangkah ibaratnya benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Jawa sebenarnya Hafi. Zaman sekarang ini bisa dibilang kita memegang Islam itu seperti hanya memegang bara api. Dilepaskan kitanya kena, nggak dilepaskan panas, gitu kan. Jadi sekarang bisa dibilang umat Muslim itu menjadi umat yang mayoritas di negeri ini, tapi menjadi manusia yang di mana-mana pasti pelakunya muslim gitu. Jadi contoh ibaratnya kayak korupsi, kebanyakan muslim. Terus apa lagi? Bom, teroris. Nah, jadi bisa dibilang sekarang umat muslim yang fobia terhadap agamanya sendiri. Jadi kenapa kok sekarang itu yang dibunuhin muslim?
yang ibaratnya diperangi itu muslim gitu kan. Jadi kemarin ibaratnya kita mendengar Ustadz Jianto ya Mujianto. Jadi fitnah-fitnah yang ada yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah itu ya mas sekarang zamannya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita itu mau menarik kesimpulan untuk fitnah-fitnah yang lebih besar gitu kan, kemarin kita dikasih tahu fitnah ada fitnah pembunuhan, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah apa lagi mas? Jadi kalau misalnya kita mau menarik garis besarnya gitu kan, kenapa kok semuanya itu pelakunya disudutkan ke muslim gitu kan? Ya kita tarik kesimpulan karena umat Islam saat ini tidak menjadikan Islam itu sebagai pengatur dalam kehidupan. Umat Islam tidak menilai dari segi perbuatan kita menyandarkan terhadap halal dan haram. Jadi kalau misalkan kemarin Ustadz Mujianto ngomong halal haram hantam, ya benar sekarang gitu loh. Jadi umat sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Nah, inilah ibaratnya kepribadian ganda yang dimiliki oleh kaum muslimin saat ini. Jadi ibaratnya kita itu muslim gitu kan, kita tahu caranya sholat tapi kita nggak sholat, kita tahu caranya puasa tapi kita nggak puasa, kita tahu ibaratnya zina itu haram tapi tetap aja dijalankan, kita tahu korupsi itu berdosa tapi kita masih tetap ibaratnya untuk melakukan. Banyak sekarang. Pertanyaannya kenapa gitu kan? Ya karena sudah ibaratnya menjadikan Islam itu jauh gitu kan. Islam itu tempatnya di masjid, Islam itu tempatnya di pengajian-pengajian, Islam itu tempatnya ya kalau misalkan ada ceramah tabligh akbar, nah situ ada Islam. Tapi setelah kita keluar dari masjid, kita keluar dari pengajian, kita sudah lepas dari Islam. Kita sudah tidak menyandarkan halal dan haram itu untuk Islam, tapi yang sekarang menyandarkan halal dan haram hantam kan gitu. Nah ini yang akan kita bahas. Kenapa kok umat sekarang itu mundur? Umat sekarang kok bisa dibilang umat Islam terbesar, tapi kok menjadi umat yang segala sesuatunya itu pasti kok pelakunya muslim gitu. Ini akan kita bahas dalam hukum syara. Hukum syara atau artinya hukum yang berasal dari syariat Islam. Nah, kalau misalkan kita itu mau ibaratnya sholat, terus kita zakat, terus kita haji, kita berbaik kepada tetangga, kanan kiri depan belakang, terus kita makannya dengan cara yang baik pula, mendapatkan dengan yang cara berkah gitu kan. Nah itu hanya cukup untuk penerapan secara individu. Tapi kalau untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, hukum-hukum Islam tidak diterapkan. Nah ini pertanyaannya, kenapa kok umat saat ini mundur gitu kan? Umat sekarang saat ini fobia terhadap keislaman, yaitu penerapan syariat Islam. Wajib hukumnya menerapkan syariat Islam secara kafah. Kafah ini arti kata dari menyeluruh gitu kan. Yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Jadi kalau misalnya sekarang kita tuh mau melihat setan itu jangan berbentuk seperti jin gitu kan. Setan itu ada dua gitu kan, setan yang berbentuk jin dan setan yang berbentuk manusia. Nah kebanyakan sekarang setan berbentuk manusia gitu kan. Kalau setannya berbentuk jin, kita ibaratnya melafazkan ayat-ayat Al-Quran gitu kan, kita baca surat apa, mudah-mudahan bisa hilang gitu kan, entah baca surat ayat kursi, Al-Kahfi, Al-Fatihah gitu kan. Tapi kalau misalkan setannya berbentuk manusia, kita bacain ayat Al-Quran ya nggak bakalan mungkin hilang gitu kan, malah dia ngelawan kayak kopi. dibacain malah ngelawan. Nah ini yang ibaratnya setan yang berbentuk dalam manusia. Selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 85. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian Alkitab?
dan mengkufri sebagian isi yang lain, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu selain kehinaan dalam kehidupan dunia, serta pada hari kiamat nanti akan diseretkan ke dalam azab yang sangat pedih. Jadi afatu'minuna bil ba'di kitab wa takfuruna bi ba'di. Apakah kalian itu mengimani sebagian kitab dan meninggalkan sebagian yang lain? Ya, kita beriman kepada ayat-ayat yang terkait tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Tapi di satu sisi kita mengkufuri atau tidak mengakui ayat-ayat yang lain. Contoh had. Apa itu had? Hukuman yang diberikan dan itu sudah disyariatkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanumul qisos. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk qisos. Itu mana? Gak ada gitu kan. Terus yang kedua, ya ayyuhalladzina amanumul qital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk perang gitu kan. Nah, ayat-ayat yang semacam ini bisa dibilang kalau misalnya kita membahas, wah ini keras. Ini bisa dibilang lingkupnya sudah lingkup apa ya? Terlalu tinggi gitu kan. Tapi kan kita berpikir lagi, ini berasal di ayat-ayat Al-Quran juga, berangkat di dalam isi Al-Quran juga. Jadi tidak akan ibaratnya Allah itu memberikan suatu beban kepada manusia yang dimana manusia itu tidak mungkin akan sanggup untuk melakukannya. Manusia pasti akan sanggup melakukannya gitu kan. Nah, ayat-ayat yang seperti ini tidak bisa diterapkan secara individu. Ayat-ayat yang seperti ini tidak mungkin dilaksanakan oleh jamaah, oleh kelompok, oleh partai politik, oleh lembaga-lembaga Islam yang lain, itu nggak bakalan bisa. Kenapa? Di saat kita ibaratnya contoh ada orang maling begal, terus kita tangkap begalnya, kita gebukin, kalau nggak ditangkap terus tangannya dipotong, nah di situ kita sudah nggak bisa. Kenapa? Kita kena HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia, yang dimana kalau misalnya kita mau menerawang, HAM itu ya terus terang aja bertentangan dengan syariat Islam. Dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM gitu kan. Terus kalau misalkan kita memakai jilbab itu yang ibaratnya besar, itu melanggar HAM. Padahal dalam Al-Quran kita disuruh ibaratnya minjala bibihinna gitu kan, agar kalian itu menutup aurat terhadap istri-istri kalian gitu kan. Nah, kalau misalkan sekarang kita mau menerapkan ayat yang seperti itu, kita langsung dicap radikal, dicap fundamentalis, dicap Islam anti toleran gitu kan. Nah, itu ibaratnya kita itu sudah dibentengi oleh sebuah sistem yang dimana sistem itu berasal dari sekulerisme, pemisahan antara agama dengan kehidupan. Jadi kalau misalnya kita itu mau melaksanakan atau kita itu ingin beriman secara keseluruhan, masuk Islam keseluruhan, ya seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz yang kemarin hari Minggu itu, memegang Islam itu seperti hanya memegang bara api. Kita lepaskan kita rusak, kita nggak lepaskan kita panas gitu kan. Tapi apa oleh Rasulullah? Kita suruh megang bara Islam itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panas? Iya, panas. Kita dicap sebagai ISIS, kita dicap sebagai teroris gitu kan. Siapa yang nggak sakit? Sakit, Mas. Tapi inilah sekarang faktanya, di mana fitnah yang terbesar itu karena umat Islam tidak mempunyai pemimpin. Umat Islam tidak menjadikan syariat Islam itu sebagai landasan halal dan haram lagi. Selanjutnya Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah, sedangkan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah Maha keras siksanya. Jadi kalau misalkan Rasul itu mengeluarkan suatu hadis, ya kita ambil. Karena kalau misalkan kita mau ittiba, mengikuti Rasul gitu kan, kita mengikuti secara ibaratnya Rasul itu diam pun ada hukumnya gitu loh. Rasul diam terhadap perbuatan salah satu seorang sahabat, terus Rasul mendiamkan, nah itu menjadi hukum juga. Jadi kita mengikuti atau ittiba apa yang dibawa Rasul, ambillah. Apa yang dilarang, tinggalkanlah. Jadi itulah ibaratnya syariat Islam. Jadi kita nggak boleh ibaratnya ya mengambil ayat yang enak-enak aja lah,
ini ayat-ayat yang kayak gini nggak usah diambil gitu kan. Ya nggak boleh gitu kan. Selanjutnya Quran Surat Al-Maidah, kita waktu itu sudah membahas siapa saja